Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai pemenuhan dari tugas politik hukum agraria yang mengambil judul Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang terlibat dalam pembuatan tugas ini, di antaranya saya sendiri, Devi Sri Maharani, Karina Gladys Panggabean, Erika Florida Damiani Ngasi, Mei Sinta Sihombing, Siti Delvira Zukni, dan Fitria Ayu Wulandari. Baiklah, mari kita simak dan dengarkan penjelasan sebagai berikut. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Mengingat bahwa Republik Indonesia masih merupakan suatu negara agraris, yang susunan kehidupan sebagian besar rakyat termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris. Dengan demikian, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan sentral baik sebagai daya produksi maupun sebagai pemukiman. Laju pembangunan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan misalnya pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan swasta, kawasan industri jalan raya, pemukiman dan prasarana kehidupan lainnya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Kebutuhan akan tanah baik untuk keperluan pembangunan maupun masyarakat makin meningkat. Maka meningkat pula lah frekuensi terjadinya masalah-masalah pertanahan. Tanah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya, politik, bahkan pertahanan keamanan. Mengenal arti administrasi. Istilah administrasi sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita. Walaupun demikian, masih banyak orang yang belum mengenal arti sebenarnya dari administrasi tersebut. Administrasi dalam ruang lingkup pembahasannya terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut sebagai ketatausahaan yang meliputi 3 kelompok kegiatan, yaitu koresponden, ekspedisi, dan pengarsipan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah setiap kegiatan kerjasama yang dilahirkan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, administrasi pertanahan. A. Pengertian pertanahan. Agraria berasal dari bahasa Latin ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan kepemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia sendiri, istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun tanah-tanah yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Berbeda dengan pengertian agraria dalam administrasi pertanahan yang hanya mencakup arti tanah, pengertian agraria yang digunakan dalam UU PA justru mencakup arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam pasal 48 UU PA, bahkan meliputi pula ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha dalam memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Yang B. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan, menurut Rusmadi Murad, adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan, dengan menggerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara, karena
administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPN. Landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam bab 15 tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. 4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan. Terakhir, meningkatnya pembangunan. Dengan demikian, kondisi tersebut, maka pengaturan terhadap tanah sangat dibutuhkan. Disinilah administrasi pertanahan memegang peranan yang sangat penting. C. Catur terbit pertanahan. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, maka dibuatlah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup. Keempat tertib tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggara tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi tanah, yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan yang melaksanakannya dilakukan secara bertahap. D. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan yang meliputi aspek pengaturan, penguasaan, dan penatagunaan pertanahan, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran permeteran dan pendaftaran tanah. 1. Penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah ialah serangkai kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Fungsi ini sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 UU PA, yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha pertanahan, keutuhan tanah, dan mencegah kerusakan. Penggunaan tanah dibedakan menurut dua jenis penggolongan. A. Penggunaan tanah pedesaan atau pertanian atau peternakan. B. Penggunaan tanah perkotaan atau pemukiman jasa instansi. Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisa lapangan, dikaitkan dengan kebijaksanaan rencana pemerintah serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan penggunaan tanah, land use planning. 2. Penataan penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform.
meliputi tugas mengawasi pembatasan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6, fungsi sosial hak atas tanah, pasal 7, pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi, pasal 10, asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap atau mengusahakan sendiri tanahnya. Dan pasal 17, pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. 3. Pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 UU PA. Hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 4. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UU PA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.